Selamat! Tidak ada pengadilan, tidak ada pengumuman. Pagi itu, satu perintah turun, tanpa nama penanda tangan, tanpa cap resmi. Namun cukup kuat untuk membuat orang-orang bersenjata bergerak. Dan ketika langkah pertama diambil, yang dicari bukan lagi kebenaran, melainkan orang yang terlalu banyak tahu. Perintah itu tidak pernah dibacakan di depan barisan. Tidak ada jenderang, tidak ada utusan resmi yang membawa titah dengan suara lantang. Ia turun seperti udara dingin yang tiba-tiba berubah arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, pikirannya jernih, dan dijauhkan dari keputusan yang memaksa kita memilih antara keselamatan dan kebenaran. Subscribe agar tidak terputus di fase paling berbahaya. Like untuk mendukung channel ini, dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu, Majapahit tidak tampak berbeda bagi mata yang terburu-buru. Matahari tetap naik dari balik bangunan-bangunan batu. Asap dapur tetap mengepul di sudut-sudut halaman dalam. Penjaga masih berdiri di posnya, memegang senjata dengan sikap yang tampak sama. Tetapi bagi mereka yang terbiasa membaca gerak, bukan suara, sesuatu telah bergeser. Dan pergeseran itulah yang lebih berbahaya daripada perintah tertulis manapun. Jalur di sisi barat yang biasanya terbuka sejak fajar, kini dijaga dua orang tambahan. Bukan penjaga tetap. Wajah mereka asing, tapi sikapnya terlalu yakin untuk sekedar pengganti. Di sisi selatan, pintu kecil yang sering dipakai pembawa laporan ditutup dengan alasan perbaikan sementara. Tidak ada papan, tidak ada catatan, hanya satu orang berdiri terlalu dekat, seolah pintu itu sedang menjaga rahasia, bukan lalu lintas. Perintah itu tidak memerintahkan apa-apa secara eksplisit. Ia hanya memindahkan orang ke tempat yang tepat. Dan ketika orang-orang dipindahkan dengan alasan yang tidak pernah dicatat, yang bergerak bukan lagi sistem biasa, melainkan kehendak yang ingin tetap tanpa wajah. Wira Satya merasakannya bahkan sebelum langkahnya mencapai halaman tengah. Bukan karena seseorang menunjuk ke arahnya, melainkan karena tidak ada yang melakukannya. Tatapan-tatapan yang biasanya sekedar lewat, kini menetap sepersekian detik lebih lama. Bukan tatapan ingin tahu, melainkan tatapan memastikan. Seolah setiap orang yang berpapasan dengannya sedang menghitung jarak, arah lari, dan kemungkinan perlawanan. Ia tidak mempercepat langkah, tidak pula memperlambat. Kecepatan adalah bentuk pernyataan, dan pagi itu, pernyataan adalah kesalahan. Ia berjalan seperti biasa, tetapi pikirannya bergerak lebih cepat dari tubuhnya. Ia mengingat susunan pos, jalur yang aman, waktu-waktu di mana pengawasan biasanya longgar. Namun semua itu terasa tidak relevan, karena yang dihadapinya bukan lagi pola lama. Ini bukan perubahan aturan, ini adalah penarikan batas tanpa pengumuman. Di sudut barak kecil, dua orang berbicara pelan lalu berhenti ketika Wira Satya mendekat. Bukan karena ia penting, melainkan karena mereka sedang mengucapkan sesuatu yang tidak boleh selesai. Dan kalimat yang terputus seringkali lebih jujur daripada yang diucapkan penuh. Disitulah ia tahu, perintah itu sudah menyentuh lebih dari satu lapisan. Seseorang melintas cepat di belakangnya, lalu memperlambat langkah hingga sejajar. Mereka tidak saling menatap, tidak ada salam, tidak ada pengakuan. Namun dalam jarak sedekat itu, sebuah bisikan jatuh. Pendek, kering, dan tidak meminta balasan. Jangan ke barak utama. Bukan nada melarang, bukan pula nada mengajak. Nada itu seperti orang yang telah melihat sesuatu lebih dulu dan tahu bahwa berbagi penjelasan hanya akan memperburuk keadaan. Setelah bisikan itu, orang tersebut mempercepat langkahnya dan menghilang di tikungan, seolah percakapan barusan tidak pernah ada.
Wira Satya melanjutkan langkahnya, namun arah langkahnya berubah. Ia tidak menuju pusat, tidak pula kembali. Ia memilih jalur netral, tempat-tempat yang biasanya diabaikan karena tidak strategis, tidak penting, dan tidak menghasilkan apa-apa. Jalur semacam itu seringkali menjadi tempat terbaik untuk membaca perubahan, karena di sanalah perintah tanpa wajah biasanya terlihat paling jelas, ketika sesuatu yang seharusnya dibiarkan tiba-tiba dijaga. Dan benar saja. Di sebuah lorong batu yang biasanya kosong, kini ada satu orang berdiri bersandar. Tidak bersenjata lengkap, tidak pula berpakaian resmi, tetapi posisinya terlalu tepat. Ia berdiri di titik di mana orang bisa mengawasi dua arah sekaligus. Itu bukan kebetulan. Itu hasil latihan atau perintah singkat yang disampaikan kepada orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Perintah itu tidak berkata, "Awasi Wira Satya." Perintah itu berkata, "Pastikan ia tidak lewat tanpa terlihat." Perbedaan itu penting, karena dengan begitu, tidak ada yang bertanggung jawab langsung. Jika sesuatu terjadi, itu bukan akibat perintah, itu akibat situasi. Wira Satya melewati lorong itu tanpa berhenti. Ia tidak menoleh, tetapi ia tahu dirinya sedang dihitung. Dan ketika seseorang menghitungmu dalam diam, mereka tidak sedang memutuskan apakah kamu salah. Mereka sedang menentukan kapan kamu bisa disingkirkan. Di tempat lain, jauh dari jalur-jalur sempit itu, Ki Sempol berdiri dalam ketenangan yang sepenuhnya disengaja. Ia tidak memberi perintah pagi itu. Ia tidak memanggil siapapun. Ia bahkan tidak bertanya. Karena ia tahu, jika perintah tanpa wajah sudah turun, maka menambah perintah hanya akan memperjelas jejak. Yang ia lakukan hanyalah memastikan satu hal, bahwa segel lama tidak lagi diam. Segel itu, yang selama ini disimpan sebagai kemungkinan, bukan bukti, mulai bergerak dari tangan ke tangan. Bukan untuk dibaca, bukan untuk diperiksa, melainkan untuk dirasakan keberadaannya. Dan ketika sesuatu mulai dirasakan sebagai ancaman, ia tidak perlu lagi dijelaskan. Ki Sempol paham betul mekanisme itu. Ia tidak takut pada kebenaran. Ia takut pada momen ketika kebenaran tidak lagi bisa dikendalikan oleh ritme resmi. Dan pagi itu, ritme telah berubah. Perintah tanpa wajah tidak pernah datang dari satu titik. Ia lahir dari kekhawatiran kolektif yang dibiarkan terlalu lama. Dari bisikan yang terlalu sering diabaikan. Dari laporan-laporan yang tidak pernah ditolak, tetapi juga tidak pernah ditindaklanjuti. Pada akhirnya, sistem menciptakan jalannya sendiri, dan jalur itu selalu mengarah pada pembersihan. Wira Satya merasakannya ketika ia berhenti sejenak di bawah bayangan tembok tinggi. Ia tidak dikejar, belum, tetapi jarak di sekitarnya terasa lebih sempit, seolah ruang di Majapahit sedang menyusut hanya untuknya. Ia mengerti satu hal dengan sangat jelas. Jika perintah ini terus bergerak tanpa dilawan, maka tidak akan ada ruang untuk klarifikasi. Tidak akan ada forum. Tidak akan ada pembelaan. Yang ada hanyalah rangkaian tindakan kecil yang jika dirangkai ke belakang akan terlihat seperti perlawanan yang disengaja. Dan disitulah bahaya sebenarnya. Karena perintah tanpa wajah tidak membutuhkan bukti. Ia hanya membutuhkan momentum. Pagi itu belum terjadi apa-apa. Tidak ada darah, tidak ada bentrokan. Namun bagi Wira Satya, hari itu telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi pagi biasa. Ia tahu, ketika perintah sudah turun tanpa suara, yang pertama diburu bukanlah musuh, melainkan orang yang masih berpikir bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan tenang. Dan ia berdiri tepat di tengah jalur itu. Pagi bergerak terlalu rapi untuk ukuran hari biasa. Itulah yang pertama kali Wira Satya disadari. Biasanya, keterlambatan adalah hal paling jujur di tempat seperti ini. Orang datang dengan alasan berbeda-beda. Pembawa laporan tersesat, utusan salah jalur, atau seseorang sekadar menunda karena malam sebelumnya terlalu panjang.
Keterlambatan kecil menciptakan celah, dan celah itulah yang membuat sistem bernapas. Tetapi pagi ini tidak ada celah. Segalanya bergerak seolah telah dipersiapkan sejak lama, meski tidak ada yang mengaku mempersiapkan apapun. Dan justru di tengah keteraturan itu, satu ketidakhadiran menjadi terlalu mencolok. Saksi pengantar catatan tidak datang. Bukan karena terlambat, bukan pula karena lupa. Ia tidak ada. Nama itu tidak disebut, tidak perlu. Semua orang yang terlibat tahu siapa yang dimaksud. Orang itu bukan tokoh penting, ia tidak memegang jabatan, ia tidak punya pengaruh. Tugasnya hanya satu, mengantarkan catatan yang terlalu sensitif untuk ditinggalkan di satu tangan terlalu lama. Selama ini ia bergerak di sela-sela, tidak terlihat, dan itulah yang membuatnya aman. Atau setidaknya, dulu begitu. Wira Satya menunggu di titik biasa. Bukan titik resmi, melainkan sudut yang selama ini menjadi tempat peralihan yang tidak pernah dicatat. Waktu berlalu, bayangan bergeser. Orang-orang lewat tanpa berhenti. Tidak ada tanda bahwa seseorang akan muncul terlambat sambil meminta maaf. Tidak ada langkah terburu-buru, tidak ada suara kain bergesek cepat. Ketidakhadiran itu terlalu bersih. Dan ketika sesuatu menghilang tanpa bekas, itu bukan kelalaian, itu penghapusan. Wira Satya tidak segera bergerak. Ia berdiri, menunggu lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena berharap orang itu akan muncul, melainkan karena ingin melihat siapa yang memperhatikan. Dalam situasi seperti ini, yang berbahaya bukan hanya yang tidak datang, tetapi juga siapa saja yang tahu bahwa seseorang seharusnya datang. Ia menangkap satu tatapan dari kejauhan. Cepat, terlalu cepat untuk menjadi kebetulan. Tatapan itu tidak bertanya, tidak pula memastikan. Ia hanya mencatat, seolah seseorang sedang menandai waktu. Ia sudah tahu. Itu cukup. Wira Satya bergerak ke arah lain. Ia tidak mencari orang itu secara langsung. Ia tahu, jika seseorang telah diambil oleh perintah tanpa wajah, maka jejaknya tidak akan terlihat di jalur biasa. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa kecil, benda yang terlalu sepele untuk dihilangkan atau terlalu mencolok untuk dibawa. Ia menuju tempat-tempat yang tidak diperhatikan, jalur belakang, lorong sempit, area di mana barang-barang sering diletakkan sementara sebelum dipindahkan atau dilupakan. Dan disitulah ia menemukannya. Tas kain itu tergeletak di sudut yang tampak asal, namun terlalu bersih untuk disebut ditinggalkan sembarangan. Tidak ada tanda robek, tidak ada noda. Kainnya masih terlipat rapi, seolah seseorang dengan sengaja meletakkannya di sana, bukan menjatuhkannya dalam kepanikan. Tas itu kosong. Tidak ada catatan, tidak ada segel, tidak ada tanda perlawanan. Kekosongan itu sendiri adalah pesan. Jika ini sekadar perampokan, tas itu akan dibawa. Jika ini kecelakaan, akan ada jejak. Tetapi ini berbeda. Ini adalah penghilangan yang ingin dilihat, namun hanya oleh orang yang tahu cara membaca. Wira Satya tidak menyentuh tas itu terlalu lama. Ia tahu, setiap benda di pagi ini bisa menjadi saksi yang berbahaya. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa tas itu memang sengaja dikosongkan. Tidak ada sobekan di dalam, tidak ada benang terlepas. Catatan itu diambil dengan tenang, oleh orang yang tahu persis apa yang mereka cari. Dan disitulah Wira Satya memahami lapisan berikutnya dari perintah itu. Ini bukan sekadar membungkam, ini adalah pengalihan. Dengan menghilangkan saksi, sistem tidak hanya menutup mulut, ia menciptakan ruang untuk narasi baru. Narasi di mana catatan itu tidak pernah ada, di mana segel itu hanya rumor, di mana semua orang yang tahu terlalu banyak akan terlihat seperti orang yang membesar-besarkan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Wira Satya berdiri di sana lebih lama dari yang aman. Ia menyadari bahwa sejak menemukan tas itu, posisinya telah berubah. Ia bukan lagi orang yang mencurigai. Ia adalah orang yang mengetahui. Dan di dalam sistem yang bergerak tanpa wajah, mengetahui adalah bentuk pelanggaran. Ia memikirkan pilihan-pilihannya dengan cepat, tanpa emosi. Diam bukan lagi perlindungan. Diam sekarang berarti membiarkan orang lain menyusun cerita atas namanya. Tetapi bergerak terlalu terbuka juga berarti menyerahkan dirinya pada jalur yang sudah disiapkan.
Ia harus menemukan saksi terakhir, bukan saksi besar, bukan orang penting, melainkan orang yang tahu bahwa saksi pertama seharusnya ada pagi itu. Seseorang yang keberadaannya masih dianggap terlalu kecil untuk dihapus secara langsung. Wira Satya bergerak dari satu titik ke titik lain dengan pola yang tampak acak. Ia tidak menggunakan jalur tercepat. Ia memutar, berhenti, lalu melanjutkan. Semua itu bukan untuk menghindari pengawasan, karena ia tahu pengawasan sudah ada, melainkan untuk membaca respons. Setiap perubahan arah adalah umpan kecil, dan setiap reaksi yang terlalu cepat adalah konfirmasi. Beberapa orang berhenti berbicara ketika ia lewat, yang lain pura-pura sibuk. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang menegur. Ketidakhadiran percakapan itu sendiri adalah tanda. Ini bukan lagi tentang satu orang yang hilang. Ini tentang ketakutan yang mulai menyebar, tipis namun merata. Wira Satya menemukan saksi terakhir itu di tempat yang paling tidak heroik. Sebuah sudut kerja yang hampir dilupakan. Orang itu sedang melakukan tugas rutinnya dengan gerak yang terlalu teratur, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa segalanya masih normal. Ia tidak menoleh ketika Wira Satya mendekat. Bahunya kaku, napasnya sedikit terlalu dangkal. Tidak ada percakapan panjang, tidak perlu. Dalam sistem yang sedang membersihkan dirinya sendiri, kata-kata adalah risiko. Wira Satya hanya membutuhkan satu hal, kepastian bahwa saksi pertama memang telah bertemu seseorang sebelum menghilang. Dan kepastian itu ia dapatkan bukan lewat pengakuan, melainkan lewat ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Orang itu tahu, dan karena ia tahu, waktunya juga terbatas. Wira Satya tidak tinggal lama. Setiap detik tambahan adalah undangan bagi perintah itu untuk bergerak lebih cepat. Ia meninggalkan tempat itu dengan kesadaran penuh bahwa sejak saat ini, setiap langkahnya akan dibaca sebagai niat. Dan niat adalah hal yang paling mudah dipelintir. Di tempat lain, berita tentang tas kosam itu bergerak lebih cepat daripada orangnya. Bukan sebagai laporan resmi, melainkan sebagai bisikan. Tas ditemukan, isinya tidak ada, orangnya tidak terlihat sejak pagi. Kalimat-kalimat pendek itu tidak membutuhkan sumber. Mereka menyebar karena semua orang ingin tahu seberapa dekat bahaya itu dengan mereka. Dan di antara bisikan-bisikan itu, satu pemahaman mulai terbentuk. Ini bukan kecelakaan. Ki Sempol menerima kabar itu tanpa perubahan ekspresi. Ia sudah memperkirakannya. Dalam benaknya, hilangnya saksi bukan kegagalan, melainkan percepatan. Setiap langkah yang terlalu rapi memang membutuhkan pengorbanan kecil, dan orang-orang kecil selalu menjadi pilihan pertama. Yang penting adalah bagaimana cerita ini akan diingat. Apakah sebagai kehilangan biasa, atau sebagai tanda awal bahwa seseorang sedang melawan. Disitulah Wira Satya kini berdiri, di ambang definisi. Ketika sore mulai turun, ia menyadari satu hal yang tidak bisa lagi diabaikan. Ia telah bergerak terlalu jauh untuk kembali berpura-pura tidak tahu. Tas kosong itu bukan akhir. Ia adalah pembuka. Dan saksi yang hilang bukan hanya korban. Ia adalah sinyal bahwa permainan telah berubah dari penundaan menjadi pengejaran. Jika ia berhenti sekarang, ia akan dihabisi pelan-pelan. Jika ia bergerak terlalu keras, ia akan dijadikan contoh. Namun ada satu jalur yang masih tersisa, sempit dan berbahaya. Bergerak cukup cepat untuk mendahului cerita, tetapi cukup sunyi untuk tidak memicu perintah terbuka. Itulah jalur yang ia pilih. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, jalur itu mengarah langsung ke tempat di mana jebakan biasanya diletakkan paling rapi. Jalur batu sempit di sisi timur kompleks,
tempat orang jarang lewat, dan kesalahan kecil tidak pernah terdengar. Bab ini berakhir bukan dengan kepastian, melainkan dengan kesadaran yang lebih berbahaya, bahwa kebenaran tidak lagi disembunyikan. Ia sedang diburu melalui orang-orang yang membawanya. Dan Wirasatya kini berada di antara kebenaran itu dan mereka yang ingin menguburnya tanpa jejak. Jalur itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya jarang diperhatikan. Di sisi timur kompleks, di antara tembok batu yang dibangun untuk menahan waktu lebih lama daripada manusia, terbentang lorong sempit yang tidak pernah menjadi jalur utama. Tidak cukup lebar untuk barisan rapi, tidak cukup terang untuk lalu lintas rutin. Ia ada karena dulu seseorang membutuhkan jalan pintas, dan setelah kebutuhan itu hilang, lorong itu dibiarkan, setengah hidup, setengah dilupakan. Tempat seperti itulah yang paling sering dipilih oleh perintah tanpa wajah, karena di sana apapun yang terjadi bisa disebut kebetulan. Wirasatya mendekat dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang digiring. Bukan oleh orang tertentu, melainkan oleh susunan ruang yang tiba-tiba terasa lebih tegas. Jalur-jalur yang biasanya terbuka terasa menyempit. Belokan yang selama ini tidak berarti kini seolah menawarkan satu-satunya arah yang tersisa. Ini bukan paksaan terang-terangan. Ini arsitektur keputusan. Ketika pilihan yang tersedia disusun sedemikian rupa, sehingga satu jalan terlihat paling masuk akal, meski sebenarnya paling berbahaya. Ia tidak menolak arah itu. Menolak berarti menegaskan niat, dan niat adalah hal yang sedang dicari. Langkahnya tenang, tetapi perhitungannya berjalan cepat. Ia mengingat jarak antar dinding, sudut-sudut mati, tempat di mana suara bisa memantul atau justru hilang. Jalur batu itu memiliki lantai yang tidak rata, batu-batu lama yang sudah aus, beberapa sedikit menonjol, lainnya cekung oleh hujan bertahun-tahun. Di tempat seperti ini, satu langkah salah bisa membuat tubuh kehilangan keseimbangan, dan kehilangan keseimbangan adalah awal dari kekalahan. Udara di lorong itu lebih dingin, bukan karena matahari belum mencapainya, melainkan karena dinding batu menyimpan bayangan lebih lama daripada panas. Bau lembab tipis menempel, campuran lumut, tanah basah, dan debu tua. Bau yang tidak mengganggu, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa tempat ini jarang dilewati manusia. Dan justru karena itu, ia sempurna. Wirasatya merasakan kehadiran sebelum melihat siapapun. Bukan suara langkah, bukan desahan nafas, melainkan perubahan tekanan di udara. Pergeseran kecil yang hanya bisa ditangkap oleh tubuh yang terbiasa berada di ruang sempit. Seolah lorong itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih padat, sedikit lebih berat. Ia berhenti, tidak mendadak, hanya memperlambat langkah hingga berhenti. Di depan, 3 sosok muncul dari posisi yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Mereka tidak berdiri berderet. Mereka menyebar, memanfaatkan sudut dan bayangan, menutup kemungkinan gerak tanpa harus terlihat agresif. Pakaian mereka tidak seragam, senjata yang mereka bawa tidak mencolok. Tidak ada tanda resmi yang bisa diingat atau dilaporkan dengan pasti. Mereka bukan prajurit utama. Mereka bukan algojo yang akan diakui. Mereka adalah orang-orang yang keberadaannya bisa disangkal. Dalam jarak sedekat itu, keheningan terasa berat. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada pengumuman penangkapan, bahkan tidak ada ancaman yang jelas. Hanya keberadaan yang mengisi ruang, menekan dari 3 arah, memaksa satu kesimpulan tanpa harus mengucapkannya. Ini bukan penangkapan, ini penyelesaian. Wirasatya berdiri dengan posisi yang tampak pasrah bagi mata yang terburu-buru. Tangannya tidak bergerak ke senjata, bahunya tidak tegang berlebihan. Ia tahu, pada detik-detik awal seperti ini, yang paling menentukan bukan kekuatan, melainkan siapa yang lebih dulu dipaksa bereaksi. Salah satu dari mereka melangkah setengah maju, bukan langkah penuh, langkah uji. Jarak mereka kini cukup dekat untuk melihat detail kecil.
Jahang yang sedikit mengeras, mata yang terlalu fokus pada tangan Wirasatya, nafas yang ditahan terlalu lama. Orang ini pernah melakukan ini sebelumnya. Tidak sering, tetapi cukup untuk tahu apa yang ia harapkan terjadi selanjutnya. Wirasatya tidak memberikannya. Ia tetap diam. Diamnya bukan kebingungan. Diamnya adalah penolakan untuk mengakui skenario yang sedang disusun. Ketika tidak ada respons, tekanan meningkat. Ruang sempit memperbesar setiap gerak kecil. Dinding batu memantulkan suara kain bergesek, telapak kaki bergeser, nafas yang sedikit berubah. Di tempat terbuka, ketegangan bisa menyebar. Di sini, ia menumpuk, memadat, menunggu satu pemicu. Pemicu itu datang bukan dari kata-kata, melainkan dari langkah kedua. Langkah itu lebih cepat, lebih yakin, dan cukup dekat untuk membuat jarak menjadi ancaman langsung. Wirasatya bergerak. Bukan mundur, bukan maju. Ia bergeser setengah langkah ke samping, ke arah batu yang sedikit menonjol. Gerakan kecil, hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk mengubah sudut. Pada saat yang sama, tangannya naik, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menangkis sesuatu yang belum sepenuhnya datang. Serangan pertama selalu paling jujur. Ia datang cepat, lurus, tanpa hiasan. Bukan tebasan penuh, lebih seperti dorongan keras yang bertujuan menjatuhkan, bukan melukai. Di ruang sempit, menjatuhkan seseorang sama efektifnya dengan membunuhnya. Wirasatya menepis dengan presisi yang dingin, bukan kekuatan penuh, melainkan arah. Ia membelokkan momentum, memaksa tubuh lawan bergerak ke arah yang tidak diinginkannya. Batu dinding menerima benturan pertama. Tumpul, singkat, mematikan bagi napas yang terkejut. Tidak ada teriakan. Yang terdengar hanya bunyi pendek dari udara yang keluar terlalu cepat. Dua sosok lainnya bergerak hampir bersamaan. Mereka tidak menunggu instruksi. Mereka tahu jika ini gagal, tidak ada pengulangan. Ini bukan latihan. Ini bukan penahanan. Lorong itu menjadi lebih sempit. Bukan karena dinding bergerak, melainkan karena pilihan menghilang. Setiap inci ruang kini berarti keputusan. Wirasatya tidak mengejar yang pertama jatuh. Ia tahu fokus adalah perangkap. Ia berputar setengah badan, memanfaatkan dinding sebagai penahan punggung, memastikan tidak ada serangan dari belakang. Batu dingin menyentuh kainnya, memberikan batas yang jelas. Dari sini, tidak ada ruang mundur. Serangan kedua datang dari sisi yang lebih gelap. Bukan dengan kekuatan, melainkan kecepatan. Gerakannya berusaha memanfaatkan celah di antara dinding dan tubuh Wirasatya. Di tempat seperti ini, pisau pendek lebih berbahaya daripada senjata panjang. Wirasatya menurunkan pusat berat tubuhnya. Ia menghindari ujung serangan dengan pergeseran kecil, lalu menggunakan siku, bukan untuk memukul, melainkan untuk menghentikan. Benturan itu singkat, keras, dan tepat sasaran. Tubuh lawan kehilangan koordinasi sepersekian detik. Di ruang sempit, sepersekian detik adalah selamanya. Ia mengunci, memanfaatkan berat lawan sendiri, dan menjatuhkannya ke lantai batu. Suara kepala yang hampir membentur batu terdengar, tidak keras, tetapi cukup untuk memastikan orang itu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Yang ketiga berhenti. Keraguan adalah kesalahan terakhir yang paling sering terjadi. Orang itu mundur setengah langkah, hanya setengah, cukup untuk menunjukkan bahwa skenario awalnya telah runtuh. Ini seharusnya cepat, senyap, tanpa jejak. Kini dua tubuh tergeletak, napas terputus-putus, dan satu orang masih berdiri, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan melekat padanya. Lorong itu kembali sunyi, tetapi sunyi yang berbeda. Bukan sunyi sebelum badai, melainkan sunyi setelah sesuatu pecah. Wirasatya berdiri di antara tubuh-tubuh itu dengan napas terkontrol. Tidak ada euforia, tidak ada kepuasan. Yang ada hanya kesadaran dingin bahwa garis telah dilintasi. Bukan olehnya semata, tetapi oleh sistem yang memaksanya ke titik ini. Yang ketiga menatapnya dengan mata yang tidak lagi yakin. Di mata itu, Wirasatya melihat sesuatu yang lebih berbahaya daripada kebencian.
ketakutan yang bercampur dengan pemahaman. Orang ini tahu, jika ia bertahan, ia akan menjadi bukti. Jika ia lari, ia akan menjadi cerita. Dan cerita selalu bisa dibentuk. Ia memilih lari. Langkahnya tergesa, hampir terpleset oleh batu yang tidak rata. Suaranya memudar cepat, ditelan belokan dan bayangan. Lorong itu kembali kosong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Wirasatya tahu, jejaknya sudah cukup. Ia berdiri sejenak, memastikan dua tubuh yang jatuh tidak bergerak mengejarnya. Ia tidak membunuh, tidak perlu. Luka, ketakutan, dan saksi hidup jauh lebih efektif daripada kematian bersih. Sistem lebih mudah bekerja dengan cerita tentang perlawanan daripada dengan mayat yang harus dijelaskan. Ia meninggalkan lorong itu dengan langkah yang tidak tergesa, tetapi juga tidak santai. Setiap langkah keluar dari jalur batu itu terasa seperti meninggalkan satu lapisan perlindungan terakhir. Begitu ia kembali ke ruang yang lebih terbuka, cerita akan mulai bergerak lebih cepat daripada dirinya. Dan benar saja, di kejauhan, ia merasakan perubahan. Bukan suara, bukan panggilan, melainkan ketegangan yang menyebar seperti retakan halus di permukaan air. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang akan diceritakan dengan versi yang tidak pernah ia ucapkan. Jalur batu itu kini memiliki makna baru. Ia bukan lagi sekadar lorong sempit. Ia telah menjadi titik awal, tempat di mana perintah tanpa wajah akhirnya mengambil bentuk fisik, meski hanya sebentar. Bagi Wirasatya, itu berarti satu hal yang tidak bisa ditarik kembali. Setelah ini, setiap geraknya akan dibaca sebagai perlawanan, dan setiap diamnya akan dianggap sebagai siasat. Ia telah melewati jebakan pertama, bukan dengan menang telak, melainkan dengan bertahan hidup. Dan dalam permainan ini, bertahan hidup adalah bentuk pengakuan paling berbahaya. Sunyi setelah benturan pertama bukanlah kelegaan, ia adalah penajaman. Lorong batu itu kembali diam, tetapi bukan diam yang kosong. Diamnya berisi sisa-sisa keputusan yang sudah diambil dan tidak bisa dikembalikan ke tempat semula. Udara masih bergetar oleh napas yang terputus-putus. Bau lembab bercampur dengan bau keringat yang mendadak dingin. Batu-batu di lantai, yang sejak lama tak pernah menjadi saksi apapun, kini menyimpan berat tubuh dan ketakutan dalam jarak yang terlalu dekat. Wirasatya berdiri, tanpa mengubah sikap tubuhnya. Bahunya tetap rendah. Napasnya teratur, pendek, efisien. Tidak ada gerakan sia-sia. Ia tahu, duel belum selesai selama ruang masih menyisakan kemungkinan. Dan di ruang sempit seperti ini, kemungkinan selalu bersembunyi di sudut-sudut kecil yang tidak diperhitungkan. Tubuh pertama yang jatuh belum sepenuhnya tak sadar. Dada orang itu bergerak patah-patah, seolah udara yang masuk tak pernah cukup. Setiap tarikan napas terdengar seperti permintaan yang tidak akan dijawab. Wirasatya tidak menoleh. Menoleh adalah pengakuan bahwa ancaman itu masih diperhitungkan. Ia memilih membaca gerak yang masih berdiri, satu sosok yang tersisa, satu sumbu yang belum padam. Sosok itu tidak segera menyerang, dan justru disitulah bahaya meningkat. Dalam duel singkat, penundaan bukanlah ragu. Penundaan adalah kalkulasi ulang. Orang itu memindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki lain, nyaris tak terlihat. Ia mengukur jarak, mencari celah, menunggu momen ketika Wirasatya akan bergerak lebih dulu. Di ruang sempit, siapapun yang memulai tanpa kepastian akan dihukum oleh dinding. Wirasatya memahami bahasa tubuh itu. Ia tidak memberi kesempatan. Ia melangkah maju setengah langkah, cukup untuk mengubah jarak, cukup untuk memaksa respons, bukan serangan, hanya tekanan. Batu di bawah kakinya menggesek pelan, suara kecil yang memantul cepat di antara dinding, dan suara kecil itu adalah pemicu. Serangan datang dari sudut yang tidak nyaman, bukan lurus, bukan cepat. Ia datang dengan niat menjepit, memanfaatkan dinding untuk membatasi gerak. Senjata pendek bergerak rendah,
mencari titik lunak, mencari kesempatan untuk mengakhiri tanpa suara. Wirasatya menurunkan pusat tubuhnya dan menggeser bahu ke arah dinding. Batu menyentuh kainnya lagi, dingin, keras, memberi batas yang tegas. Ia menangkis bukan dengan lengan penuh, melainkan dengan pergelangan, gerakan kecil, tajam, mematahkan arah tanpa menghentikan momentum. Di ruang sempit, mematahkan arah lebih mematikan daripada menghentikan tenaga. Benturan terjadi sangat dekat, terlalu dekat untuk ayunan, terlalu rapat untuk ragu. Wirasatya menghantam dengan siku, bukan ke wajah, melainkan ke tulang di bawahnya, tempat saraf berkumpul, tempat rasa sakit berubah menjadi kehilangan kendali. Tubuh lawan tersentak, senjata jatuh, memantul sekali di batu, lalu diam. Suara itu kecil, tetapi cukup untuk mengunci nasib. Wirasatya tidak menunggu reaksi lanjutan. Ia melangkah masuk, memanfaatkan jarak nol, jarak di mana kekuatan terbesar adalah berat tubuh. Bahunya menekan, pinggul berputar, dan dengan satu gerak yang tidak pernah terlihat indah, ia menjatuhkan lawan ke lantai batu. Benturan itu keras, bukan keras karena suara, melainkan karena finalitas. Kepala nyaris menghantam batu. Nyaris, Wirasatya menahan sepersekian detik sebelum dampak penuh terjadi. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena perhitungan. Mayat menciptakan masalah. Tubuh yang hidup dengan luka dan ketakutan menciptakan cerita. Ia mengunci posisi, lutut menekan, bukan untuk menahan, melainkan untuk memutus perlawanan. Tekanan diarahkan tepat ke titik yang membuat otot menyerah tanpa perlu darah. Napas lawan tersengal, lalu pecah menjadi suara-suara kecil yang tidak bisa lagi disusun menjadi teriakan. Lorong itu kembali sunyi, sunyi yang lebih dalam. Wirasatya berdiri perlahan. Ia tidak tergesa, tidak ada yang perlu dikejar. Yang tersisa hanyalah konsekuensi yang akan bergerak sendiri. Ia memeriksa sekeliling dengan pandangan cepat, bukan untuk mencari musuh baru, melainkan untuk memastikan tidak ada saksi yang tak terhitung. Lorong itu bersih, bayangan tetap setia pada dindingnya. Tidak ada langkah lain, tidak ada napas lain. Namun duel belum selesai. Karena duel tidak selalu berakhir ketika tubuh jatuh. Satu sosok di sudut lorong bergerak. Yang pertama jatuh, yang napasnya tersendat, mencoba bangkit. Gerakannya kecil, hampir menyedihkan. Ia berpegangan pada batu, jari-jarinya gemetar. Kuku menggores permukaan tua yang tidak peduli. Ia tidak mencoba menyerang, ia hanya ingin berdiri. Berdiri adalah naluri terakhir. Wirasatya menoleh kali ini, sekali. Tatapannya tidak membawa ancaman, tidak pula janji. Tatapan itu hanya penegasan bahwa ruang ini sudah memilih pemenangnya. Ia melangkah mendekat dengan kecepatan yang tidak berubah. Setiap langkah terukur, setiap jarak dihitung. Orang itu berhenti bergerak sebelum Wirasatya sampai. Bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya sudah menyerah. Wirasatya berhenti satu langkah di depan. Ia tidak memukul, tidak menendang. Ia menekan dengan kaki, bukan keras, tetapi tepat. Membuat orang itu kembali ke lantai. Bukan untuk melukai lebih jauh. Untuk memastikan ia tidak akan bangun dan mengubah cerita menjadi perlawanan kedua. Ia mundur selangkah, membiarkan lorong itu menyimpan sisanya. Pada titik itu, Wirasatya tahu garis telah terlampaui. Bukan karena ia melukai orang lain, melainkan karena ia telah memaksa sistem memilih antara menutup mata atau mempercepat perintah.
Dan sistem yang telah bergerak tanpa wajah tidak pernah memilih berhenti. Ia meninggalkan lorong itu dengan langkah yang tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah keluar dari jalur batu terasa lebih berat, seolah udara di luar menuntut harga yang lebih tinggi. Cahaya siang tampak lebih terang dari seharusnya. Suara-suara kembali terdengar, jauh, samar, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa dunia di luar lorong akan segera menafsirkan apa yang baru saja terjadi. Dan tafsir adalah senjata paling tajam. Cerita mulai berjalan bahkan sebelum Wirasatya mencapai ujung lorong. Ia belum terdengar, belum disebut, tetapi sudah terbentuk. Di tempat-tempat kecil, di sela-sela tugas rutin, orang-orang mulai menyusun kalimat pendek yang aman. Ada benturan. Katanya ada perlawanan. Di jalur timur. Kalimat-kalimat itu tidak memerlukan detail. Mereka hanya perlu arah. Di tempat lain, seseorang mendengar kabar itu dan mengangguk kecil. Tidak puas, tidak terkejut. Ini adalah tahap yang memang harus dilewati. Duel pertama selalu sunyi, selalu cepat, selalu bisa disangkal. Tetapi ia berfungsi sebagai tanda bahwa perintah tanpa wajah telah menemukan bentuk. Wirasatya berdiri di ambang ruang terbuka, merasakan perubahan itu menyentuhnya seperti debu halus. Ia tidak berusaha membersihkannya. Debu adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah memastikan jejak kaki tidak menunjukkan arah yang diinginkan pemburu. Namun, ia tahu satu hal dengan kepastian yang dingin. Setelah ini, setiap langkahnya akan ditimbang sebagai bukti. Setiap luka akan dibaca sebagai pengakuan. Dan setiap keberhasilannya bertahan hidup akan dianggap sebagai ancaman. Duel pertama bukan tentang menang. Ia tentang membuka pintu yang tidak pernah dirancang untuk ditutup kembali. Dan pintu itu kini terbuka lebar. Wirasatya melangkah keluar dari bayangan lorong batu dengan wajah yang tetap tenang, tubuh yang tidak menunjukkan apa-apa, dan pikiran yang telah menerima kenyataan paling berbahaya, bahwa mulai hari ini kebenaran tidak lagi cukup untuk melindunginya. Ia harus bertahan bukan agar selamat, melainkan agar cerita belum sempat ditulis oleh orang lain. Kabar tentang duel itu tiba bukan sebagai laporan. Ia datang sebagai perubahan suhu. Di tempat-tempat tertentu, orang berhenti berbicara sedikit lebih cepat. Di lorong-lorong yang biasanya dipenuhi langkah acak, kini jarak antar langkah diatur oleh insting yang sama. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, jangan terlihat tahu. Tidak ada pengumuman, tidak ada penyebutan nama. Namun semua orang yang peka terhadap ritme kekuasaan merasakan satu hal yang sama. Sesuatu telah pecah. Dan pecahan itu tidak akan disatukan kembali. Ki Sempol mengetahui kabar itu sebelum matahari benar-benar naik tinggi. Bukan karena ia memiliki mata di setiap sudut, melainkan karena sistem selalu memberitahu orang yang tepat terlebih dahulu. Bukan dalam bentuk kepastian, melainkan dalam bentuk kecemasan yang tiba-tiba menjadi rapi. Ketika kecemasan berubah rapi, itu berarti seseorang sedang menyusunnya. Ia mendengarkan tanpa menginterupsi, tidak bertanya, tidak mengangguk. Wajahnya tenang, seperti air yang tidak menunjukkan arus di bawahnya. Kabar itu tidak mengubah rencananya. Ia memang tidak pernah bergantung pada ketidakpastian. Duel kecil seperti itu bukan gangguan. Ia adalah variabel yang sudah dihitung. Yang penting bukan siapa yang jatuh. Yang penting adalah apa yang kini bisa disebut. Ki Sempol mengetahui satu hukum lama yang jarang ditulis tetapi selalu ditaati. Darah besar selalu mengundang pertanyaan,
tetapi darah kecil menciptakan kebiasaan. Dan kebiasaan adalah fondasi paling kokoh bagi kekuasaan yang ingin bergerak tanpa terlihat. Ia tidak memanggil sidang, tidak mengumpulkan penasihat, tidak pula menyiapkan argumen. Semua itu terlalu berat, terlalu terang. Yang ia lakukan hanyalah memilih satu kalimat, kalimat yang cukup lentur untuk dipelintir, cukup pendek untuk diulang, dan cukup ambigu untuk menelan siapapun yang berada di jalurnya. Kalimat itu tidak diumumkan, ia dilepas. Ia bergerak dari mulut ke mulut, dari orang yang tidak ingin terlihat terlibat ke orang yang ingin terlihat patuh. Kalimat itu tidak memerintah, ia memberi izin, dan izin selalu lebih berbahaya daripada perintah, karena ia menciptakan pelaku yang merasa bertindak atas kehendaknya sendiri. Jika ia melawan, anggap ia mengaku. Kalimat itu tidak menyebut nama, tidak menyebut waktu, tidak menyebut tempat. Tetapi semua orang tahu kemana kalimat itu diarahkan. Dan karena tidak ada nama, tidak pula ada tanggung jawab yang bisa ditunjuk. Kalimat itu seperti pisau kecil yang dibagikan kepada banyak tangan, masing-masing bebas menggunakannya, asal hasilnya searah. Ki Sempol tidak perlu memastikan siapa yang pertama mengulang kalimat itu. Ia tahu selalu ada orang yang ingin menjadi yang paling sigap. Orang-orang semacam itu tidak membutuhkan keyakinan. Mereka hanya membutuhkan peluang untuk terlihat sejalan. Dampaknya terasa hampir seketika. Gerak-gerik Wirasatya yang sebelumnya ambigu, kini memiliki label. Setiap langkah yang diambil setelah duel itu tidak lagi dibaca sebagai upaya bertahan, melainkan sebagai lanjutan perlawanan. Bahkan diamnya pun kini berbahaya. Karena dalam kerangka baru ini, diam bisa disebut menyusun rencana. Itulah keindahan kekerasan kecil yang dipilih dengan presisi. Ia tidak memerlukan bukti tambahan. Ki Sempol tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kepuasan. Emosi seperti itu hanya mengaburkan perhitungan. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa semua jalur yang mungkin diambil Wirasatya kini berujung pada kesimpulan yang sama. Bukan karena Wirasatya pasti salah, melainkan karena sistem telah sepakat untuk berhenti bertanya. Dan ketika sistem berhenti bertanya, yang tersisa hanyalah eksekusi bertahap. Di lapisan bawah, orang-orang mulai menyesuaikan diri dengan cepat. Penjaga yang sebelumnya ragu, kini menemukan kejelasan palsu. Mereka tidak lagi harus menimbang benar atau salah. Mereka hanya perlu menilai apakah suatu gerakan bisa disebut perlawanan. Dan di bawah tekanan, hampir semua gerakan bisa disebut demikian. Di lapisan yang lebih tinggi, orang-orang yang terbiasa bermain aman menemukan alat baru. Dengan kalimat itu, mereka tidak perlu menyatakan sikap. Mereka hanya perlu membiarkan orang lain bertindak, lalu menyatakan bahwa semua itu terjadi sesuai situasi. Ki Sempol tahu, inilah fase paling berbahaya. Bukan bagi Wirasatya, melainkan bagi siapapun yang masih mencoba berdiri di tengah. Karena kalimat itu tidak hanya membidik satu orang, ia menyapu semua kemungkinan simpati, semua niat menunda, semua upaya menunggu kejelasan. Menunggu kini identik dengan mencurigakan. Ia memilih darah kecil karena darah kecil tidak mengguncang fondasi. Ia meresap, ia mengering tanpa upacara. Ia meninggalkan bekas yang cukup untuk diingat tetapi tidak cukup untuk dituntut. Dalam waktu singkat, orang-orang akan terbiasa dengan gagasan bahwa kekerasan terbatas adalah hal wajar jika situasi memaksa. Dan situasi selalu bisa dibuat memaksa. Di malam hari ketika cahaya obor mulai menggantikan matahari, Ki Sempol berdiri sendiri dalam ruang yang tenang. Ia tidak merenung, ia meninjau. Setiap langkah hari ini telah bergerak sesuai yang ia inginkan. Duel kecil telah membuka pintu, kalimat pendek telah mengunci jalur. Sekarang tinggal memastikan bahwa tidak ada kejutan besar yang muncul terlalu cepat.
Ia tidak ingin Wirasatya mati segera. Kematian cepat akan mengakhiri cerita. Dan cerita inilah yang sedang dibutuhkan. Selama Wirasatya hidup, sistem bisa terus bergerak. Selama Wirasatya bergerak, setiap gesekan bisa dijadikan alasan. Dan selama alasan tersedia, perintah tanpa wajah tidak akan pernah kehabisan tenaga. Di luar, desas-desus mulai berubah bentuk. Dari benturan kecil menjadi perlawanan, dari perlawanan menjadi indikasi pengakuan. Setiap perubahan istilah mempersempit ruang pembelaan. Setiap pengulangan membuatnya terdengar semakin masuk akal. Tidak ada yang bertanya, perlawanan terhadap apa? Karena pertanyaan itu sudah dianggap terlambat. Ki Sempol tahu, inilah saat di mana banyak orang akan merasa lega. Lega karena garis kini jelas. Lega karena mereka tidak lagi harus menimbang-nimbang. Lega karena ketakutan kini memiliki sasaran yang bisa disebut. Dan kelegaan semacam itu selalu dibayar dengan kesetiaan diam-diam. Ia telah memilih darah kecil dengan presisi seorang ahli. Tidak terlalu banyak untuk memicu kegaduhan. Tidak terlalu sedikit untuk diabaikan. Cukup untuk membuat orang berhenti berharap pada proses. Di suatu tempat, Wirasatya merasakan perubahan itu tanpa harus diberitahu. Ia tahu, setelah duel itu, ia tidak lagi dinilai dari apa yang ia katakan atau buktikan. Ia dinilai dari bagaimana orang lain memutuskan untuk membaca geraknya. Dan bacaan itu kini telah diseragamkan. Malam terasa lebih sempit dari biasanya. Ki Sempol menutup hari itu tanpa perayaan. Tidak ada yang perlu dirayakan. Ini bukan kemenangan. Ini hanyalah tahap. Tahap di mana mesin telah menyala dengan kecepatan yang tepat. Terlalu cepat akan panas, terlalu lambat akan macet. Darah kecil menjaga ritme. Dan ritme itulah yang akan membawa semuanya ke tahap berikutnya. Ia tahu, setelah ini, duel tidak akan lagi kecil. Tetapi ia juga tahu, setiap duel besar membutuhkan pembenaran yang dibangun perlahan. Dan pembenaran terbaik selalu dimulai dari kalimat sederhana yang terdengar masuk akal bagi semua orang yang ingin merasa aman. Jika ia melawan, anggap ia mengaku. Kalimat itu kini hidup sendiri, berjalan tanpa perlu didorong. Membunuh tanpa perlu diperintah. Dan Ki Sempol dengan ketenangan yang nyaris kejam menunggu darah berikutnya jatuh, bukan untuk memuaskan dendam, melainkan untuk memastikan tidak ada yang lupa siapa yang memegang arah ketika kebenaran mulai berdarah. Malam turun tanpa pengumuman. Tidak ada tanda khusus, tidak ada langit yang berubah warna secara dramatis. Namun di bawah cahaya yang meredup itu, Majapahit terasa berbeda. Lebih sempit, lebih rapat, seolah dinding-dindingnya bergerak sedikit lebih dekat satu sama lain. Bagi mereka yang peka terhadap perubahan, malam ini bukan sekadar pergantian waktu. Ia adalah peralihan fase. Darah pertama telah tumpah. Bukan darah besar yang mengalir deras dan memanggil teriakan. Bukan darah yang menuntut ritual atau pengadilan. Ia adalah darah kecil, cukup untuk membuktikan bahwa tubuh bisa dilukai, bahwa perintah bisa bergerak, dan bahwa sistem tidak lagi bermain di wilayah asumsi. Darah semacam itu tidak memerlukan saksi resmi, ia hanya perlu diketahui. Dan ia sudah diketahui. Wirasatya berdiri di tempat tinggi, bukan untuk mengamati dengan angkuh, melainkan untuk memastikan arah. Dari titik itu, cahaya obor terlihat seperti bintik-bintik kecil yang bergerak perlahan, menyusun pola yang tidak pernah sepenuhnya acak. Setiap obor adalah orang. Setiap orang adalah keputusan kecil. Dan keputusan-keputusan kecil itulah yang kini disatukan oleh kalimat yang telah dilepas ke udara. Jika ia melawan, anggap ia mengaku.
Kalimat itu tidak terdengar di telinganya, tetapi terasa di ruang. Ia hadir dalam cara orang berjalan lebih cepat ketika melihat bayangan. Dalam cara jalur-jalur tertentu tiba-tiba menjadi tidak ramah. Dalam cara keheningan menjadi lebih panjang dari yang diperlukan. Wirasatya tahu, setelah ini tidak ada lagi wilayah netral. Tidak ada lagi gerak yang bisa disebut kebetulan. Setiap keberadaan akan dinilai. Setiap perpindahan akan dicatat meski tidak secara tertulis. Dan setiap luka, sekecil apapun, akan ditumpuk sebagai bukti dari narasi yang sedang dibangun. Ia menarik nafas perlahan, bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk mengukur. Tubuhnya membawa sisa-sisa duel, ketegangan di otot, denyut yang belum sepenuhnya stabil, rasa sakit kecil yang tidak mengganggu fungsi, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa batas telah dilanggar. Rasa sakit semacam itu tidak perlu disembuhkan segera. Ia berfungsi sebagai penanda bahwa tubuh masih hidup dan karena itu masih menjadi sasaran. Dari kejauhan, ia menangkap gerak yang tidak biasanya. Pergantian penjaga terjadi lebih cepat, bukan karena keadaan darurat, melainkan karena ritme telah diubah. Ketika ritme diubah tanpa alasan jelas, itu berarti alasan sebenarnya tidak boleh disebut. Ini bukan kesiagaan, ini pembiasaan. Perburuan tidak pernah dimulai dengan teriakan. Ia dimulai dengan kebiasaan. Di lapisan bawah, orang-orang yang terlibat langsung dalam benturan kecil mulai menyadari posisi baru mereka. Dua tubuh yang tergeletak di jalur batu tidak diangkat dengan upacara. Tidak ada pemeriksaan panjang. Tidak ada pencatatan rinci. Mereka dipindahkan cepat, seolah yang penting bukan kondisi mereka, melainkan hilangnya bukti visual. Luka-luka itu akan disebut akibat perlawanan. Dan karena kalimat itu sudah beredar, tidak ada yang perlu membantah. Seseorang menyebut insiden. Yang lain menyebut tindakan pencegahan. Tidak ada yang menyebut penyergapan. Dan karena tidak ada istilah resmi, tidak pula proses resmi yang harus diikuti. Inilah keunggulan kekerasan kecil yang dipilih dengan presisi. Ia mengisi celah antara aturan, memanfaatkan ruang abu-abu yang selalu ada, tetapi jarang disentuh. Wirasatya menuruni tempat tinggi itu dengan langkah terukur. Ia tidak berusaha bersembunyi sepenuhnya. Menghilang total akan dibaca sebagai pengakuan paling jelas. Ia memilih hadir secukupnya. Cukup untuk terlihat, tidak cukup untuk ditangkap. Di titik ini, kehadiran parsial adalah strategi bertahan yang paling berbahaya, tetapi juga satu-satunya yang tersisa. Ia melewati satu jalur yang biasanya ramai, kini lebih lengang. Orang-orang memberi ruang tanpa diminta, bukan karena hormat, karena takut. Ketakutan itu tidak diarahkan sepenuhnya padanya, melainkan konsekuensi yang mungkin mengikuti jika mereka terlihat terlalu dekat. Ketakutan semacam itu tidak memerlukan perintah tambahan. Ia bekerja sendiri. Di sudut lain, seseorang memperhatikan Wirasatya dengan tatapan yang terlalu lama untuk disebut kebetulan. Tatapan itu tidak keras, tidak pula penuh kebencian. Ia dingin. Tatapan orang yang sedang menimbang apakah sebuah peluang layak diambil. Dalam kerangka baru ini, peluang berarti kesempatan untuk menunjukkan kepatuhan. Wirasatya membalas tatapan itu sekilas, tanpa ekspresi. Ia tahu setiap interaksi kini bisa menjadi awal cerita. Dan cerita selalu membutuhkan tokoh pendukung. Orang-orang kecil yang ingin selamat dengan cara paling cepat. Malam semakin pekat. Cahaya obor menebal. Suara langkah menjadi lebih sering terdengar, tetapi tidak pernah berkelompok. Mereka bergerak dalam unit-unit kecil, fleksibel, mudah disangkal. Inilah tanda paling jelas bahwa perintah tanpa wajah telah memasuki fase aktif. Ketika kekerasan tidak lagi dipusatkan, melainkan disebar, maka target tidak sedang ditangkap, ia sedang dikejar.
Wirasatya merasakan tekanan itu seperti tangan tak terlihat yang menutup ruang di sekelilingnya. Bukan satu tangan, melainkan banyak tangan kecil yang bekerja serentak, mengarahkan tanpa menyentuh. Setiap jalur alternatif terasa sedikit lebih berisiko. Setiap keputusan kecil memiliki bayangan konsekuensi yang lebih panjang. Ia memahami satu hal dengan kejernihan yang hampir kejam. Sistem tidak berniat membunuhnya malam ini. Belum. Yang mereka inginkan adalah kesalahan berikutnya. Darah pertama sudah cukup untuk memulai. Darah kedua akan berfungsi sebagai penguat, dan seterusnya sampai perburuan terasa wajar. Di tempat lain, kalimat yang dilepas Ki Sempol terus bekerja. Ia disesuaikan, diperhalus, dipertajam sesuai kebutuhan. Di satu mulut, ia menjadi peringatan. Di mulut lain, ia menjadi pembenaran. Di tangan yang tepat, ia berubah menjadi izin untuk bertindak cepat tanpa harus menunggu persetujuan. Efeknya bukan ledakan, efeknya akumulasi. Satu orang menutup pintu sedikit lebih cepat, satu orang mengubah rute pulang, satu orang memilih tidak melihat. Setiap tindakan kecil itu menambah lapisan isolasi di sekitar Wirasatya. Isolasi bukan berarti sendirian. Isolasi berarti dikelilingi oleh orang-orang yang telah memutuskan untuk tidak terlibat. Dan dalam perburuan, isolasi adalah kondisi paling mematikan. Wirasatya berhenti di satu titik, mendengarkan malam. Ia tidak mencari suara tertentu. Ia mencari pola. Pola langkah, pola jarak, pola keheningan. Dari pola-pola itu, ia membaca niat yang tidak pernah diucapkan. Mereka sedang memetakan. Mereka ingin tahu bagaimana ia bergerak, kemana ia cenderung pergi, kapan ia berhenti. Pemetaan selalu mendahului pengepungan. Ia tidak memberi mereka peta yang mudah. Dengan perubahan kecil, hampir tak terlihat, ia mengubah ritme langkahnya. Ia memperlambat di satu bagian, mempercepat di bagian lain. Ia berhenti di tempat yang tidak strategis. Semua itu bukan untuk kabur, melainkan untuk mengaburkan. Dalam situasi seperti ini, mengaburkan lebih penting daripada menghilang. Namun ia tahu, pengaburan hanya menunda. Darah telah tumpah, dan darah selalu menuntut kelanjutan. Malam mencapai puncaknya. Tidak ada kejadian besar, tidak ada bentrokan lanjutan. Justru disitulah kebrutalannya. Sistem sedang menahan diri, memastikan bahwa semua orang memahami arah tanpa harus dipaksa. Ini adalah disiplin kolektif, hasil paling efektif dari kekerasan kecil. Wirasatya berdiri kembali di bawah langit gelap, menyadari bahwa sejak duel di jalur batu, ia telah memasuki wilayah di mana bertahan hidup tidak lagi berarti aman. Bertahan hidup kini berarti terus-menerus memicu penyesuaian baru dari sistem yang merasa ditantang. Ia bukan lagi sekadar orang yang tahu terlalu banyak. Ia adalah variabel yang belum bisa dikendalikan. Dan variabel selalu dikecilkan, dibatasi, atau dihapus. Namun satu hal juga berubah, dan perubahan itu tidak bisa lagi dibalik. Kebenaran tidak lagi diam. Ia telah dipaksa bergerak, dipaksa berdarah, dan kebenaran yang berdarah tidak pernah kembali ke keadaan semula. Ia menarik perhatian, memancing kepentingan, dan memaksa pilihan. Bagi Wirasatya, pilihan itu semakin sempit. Tetapi justru dalam kesempitan itulah presisi menjadi mungkin. Ia tahu setiap langkah ke depan harus menghasilkan lebih dari sekedar kelangsungan hidup. Ia harus menghasilkan dampak, sekecil apapun, yang bisa mengganggu ritme perburuan. Malam itu berakhir tanpa klimaks, tanpa kemenangan, tanpa kekalahan yang jelas. Namun bagi semua yang terlibat, satu kesimpulan telah mengendap dengan kuat. Perburuan telah dimulai, dan tidak ada lagi jalan pulang ke sebelum darah pertama. Wirasatya melangkah ke kegelapan berikutnya dengan tubuh yang masih utuh dan pikiran yang telah menerima konsekuensi terberat. Ia tahu episode ini tidak ditutup oleh duel, melainkan oleh keputusan tak terlihat yang kini mengikat semua pihak.
Dan di balik bayangan kekuasaan, Ki Sempol tahu persis apa yang telah ia capai. Bukan kematian musuh, melainkan normalisasi kekerasan. Itulah kemenangan paling bersih. Duel pertama bukan tentang menang, ia tentang menandai titik balik. Setelah ini, tidak ada lagi klarifikasi, tidak ada lagi rapat kecil. Yang tersisa hanya perintah, pengejaran, dan pilihan brutal. Wira Satya resmi diburu. Duel tidak lagi kecil. Ki Sempol membuka masker terakhir. Darah mulai jatuh dari orang yang salah. Subscribe, karena setelah ini, cerita tidak lagi berjalan pelan. Ia berlari menuju kehancuran. Komentar, menurutmu, apakah duel ini perlu atau justru jebakan terbesar Ki Sempol? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.